Yo, kembali channel gua. Oke, ya kita akan bahas mengenai alasan kenapa Superman Returns itu adalah film DC paling memorable setelah The Dark Knight Trilogy. Karena kalau kita balik lagi ke era tahun 2000-an awal, Superman Returns itu gua bisa dibilang oh my god, inilah film DC yang paling memorable buat gua karena satu, ini adalah tulisan dari Superman-nya versi Christopher Reeve, karena untuk Superman 3 dan Superman keempat itu adalah sequel yang paling hancur. Jadi Warner Bros memutuskan untuk tidak menganggap kedua sequel yang sangat merugikan Warner Bros tersebut, dan akhirnya timeline yang sudah menjadi epic itu adalah Superman 1, Superman 2 sama Superman Returns sebagai sequel dari Superman kedua yang dirilis tahun 1990-an. Oke, kita akan bahas mengenai alasan kenapa bagi gua kenapa Superman Returns ini adalah sebagai film DC paling memorable setelah The Dark Knight Trilogy yang sudah membuat hati gua dan puting gua menjadi tingling bakal kata Bang Tata Pak ya. Oke. Sebelum kita lanjut ke video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya dan juga share video untuk teman kalian, maka gua akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian. Oke, thank you. Kita akan bahas mengenai alasan kenapa Superman Returns menjadi film DC paling memorable menurut gue. Langsung kita masuk ke DC Universe Indonesia. Oke, ya kita akan bahas mengenai Superman Returns sih, karena seperti yang kalian tahu bahwa, waduh, gua tadi habis di watch, jujur aja, gua tadi habis kerja berbagai macam project ya, tugas akhir sampai gua harus ngurusin beberapa klien harus gua selesaikan sebagai kewajiban gua ya sebagai content creator ya. Tapi di sini gua langsung hiburan gua langsung ke HBO Go, langsung klik tuh Superman Returns. Oh my god, gile, itu gua langsung jir. Semua gua ketika rewatch kembali tuh oh my god, anjir gila lah. Ketika gua menonton itu banyak banget hal memorable yang langsung gua dapatkan, karena gua masih ingat pertama kali gua nonton Superman Returns dari gua zaman gua masih SMP kelas 7 kalau nggak salah pas itu ya. Gua nonton Superman Returns tuh pertama kali, oh my god. Gila karena apa, Superman Returns itu bisa dibilang film DC yang paling memorable buat gue karena ceritanya sih ya, karena cerita dan juga pengembangan fase dan karakternya, karena kan ini adalah sequel Superman yang versinya Christopher Reeve. Tapi walaupun kita nggak nonton versinya Christopher Reeve, kita menganggap ini sebagai film stand alone, ini nggak masalah karena filmnya ini benar-benar fresh gitu loh, benar-benar fresh, dan juga ini seakan-akan tidak mempunyai yang namanya prequel. Jadi ini walaupun gak dianggap sebagai Superman versi Christopher Reeve, ini dianggap sebagai Superman versi Brandon Routh, ini gak masalah. Jujur aja gue melihat hal itu, oh, gue langsung mikir-mikir depannya kalau gue bandingkan lagi dengan endingnya Superman 2 ketika Superman itu berusaha untuk kembali ke planet Krypton untuk mencari beberapa bangsa Krypton yang berhasil selamat ketika ledakan insiden itu terjadi, ketika planet Krypton sudah pertama meledak ya. Dan ya kita tahu lah bahwa si Superman alias Kal-El ini tidak menemukan bangsa-bangsanya yang masih hidup di sana ya. Dan kita bisa melihat bahwa ya walaupun gua agak menonton yang Superman kedua masih oke lah ya, dan juga oh my god, inilah film yang paling membuat gue tuh kayak out of the box sih, karena ya, di tema film Superman Returns kan kalian bisa ingat kan, itu kan si Superman kan sudah mengambil si Lois Lane. Nah, Lois Lane punya anak yang namanya Jason. Nah, Jason ini itu adalah anaknya biologisnya si Kal-El dan juga si Lois Lane. Dan di setting ini adalah ketika 2 tahun setelah Superman itu menghilang dari bumi, dan Lois Lane sebagai kekasih Superman ini langsung kecewa dan dia langsung memberitakan kepada dunia bahwa Superman sudah meninggalkan dunia, dan juga si Superman ini sudah tidak peduli lagi terhadap dunia, sehingga si Lois Lane berhasil memenangkan berita Pulitzer. Nah, bagi yang belum tahu ya, Pulitzer ini adalah sebuah penghargaan bagi para reporter yang berhasil memecahkan rekor untuk membawakan sebuah berita yang sangat-sangat hangat dan juga sesuai dengan eranya, sehingga ya dia menang Pulitzer dan hasil tiba-tiba si Clark Kent kembali karena dia nggak merasa bahwa dia itu udah ada di Krypton selama 2 tahun. Nah, timeline yang ada di bumi sama timeline yang di luar angkasa itu berbeda loh. Jadi bisa dibilang Superman itu merasa dia tuh nggak pergi lama, tapi tiba-tiba dia itu balik. Oh, dia tuh udah selama 2 tahun dia udah meninggalkan bumi gitu loh. Jadi seperti itu. Jadi bisa dibilang ya itu bagus banget sih, dan penampilan untuk si Clark Kent yang diperankan oleh Brandon Routh pertama kali, sorry banget menurut gua hancur sih menurut gua, karena
Brandon Routh yang ditampilkan di sini sebagai Clark Kent itu menurut gue cupu-cupunya sebagai Clark Kent itu menurut gue kurang keluar sih. Jadi ya si Brandon Routh yang berperan sebagai Clark Kent atau Superman ini, dia itu bisa dibilang masih jaim lah ya. Ya gue tahu si Brandon Routh itu pada saat itu masih muda banget, dan juga gue melihat pada saat itu tampil di situ tuh artikulasinya masih kurang. Tapi kalau dalam segi fisik, dalam fisik bagus. Dia sebagai Clark Kent yang sangat-sangat cupu, terus rambutnya tebel ya, pakai kacamata juga, dan juga pakai jas yang sangat-sangat cupu banget dengan ala-ala Clark Kent dari komik ya. Tapi gue bisa melihat dari segi dialognya dia sama dia tuh apa ya, merasa dia tuh ingin berperan sebagai Superman, dia bilang tuh gitu, menurut gue kurang sih. Karena dari awal-awal dia tuh muncul, terus dia tuh apa ya, dialognya ada banyak, tapi apa ya, actingnya masih kurang diperketat gitu loh, masih kurang diperdalam gitu loh, sehingga gue melihat apaan sih. Jadi gue bisa melihat dia tuh cupu banget, tapi actingnya tuh kurang tinggi gitu loh. Jadi dia tuh kurang ekspresif ketika dia tuh membawakan karakter Clark Kent yang sangat cupu, itu kurang keluar. Jadi ya gitu sih, jadi kurang banget sih. Makanya banyak orang yang merasa kurang dengan Superman Returns karena actingnya si Brandon Routh ini sangat kurang banget dalam dia memerankan Clark Kent. Karena kan bisa dibilang Brandon Routh pada saat itu kan masih aktor baru kan ya, dia tuh masih aktor baru, dia masih apa ya, mengasah kemampuan actingnya lah ya seperti itu. Tapi kan sekarang kan kalau kita lihat Brandon Routh sekarang kan udah jadi jago banget bu. Setelah dia tuh udah dapat banyak banget project, ditambah lagi dia udah diundang sebagai Atom di Arrowverse ya, sampai debut terakhirnya dia di Legend of Tomorrow season kelima kalau nggak salah ya. Karena ya Arrowverse sudah mulai hancur, dan akhirnya si Brandon Routh memutuskan untuk berhenti dari Arrowverse karena dia tuh ingin beristirahat dari namanya film superhero. Nah jadi dia makanya gue bisa melihat di sini, oh my god, gue bisa melihat actingnya dan terutama untuk storyline-nya sangat tidak rumit, dan juga apa ya, villainnya sangat ikonik banget. Itu adalah Lex Luthor ya. Lex Luthor adalah yang dimainkan oleh Kevin Spacey. Nah menurut gue ya, untuk Kevin Spacey sebagai Lex Luthor di sini menurut gue tuh oh my god, bagus banget sih, gila banget. Dan apa ya, Lex Luthor di sini tuh sama banget dengan kayak Lex Luthor versinya Superman versi Christopher Reeve, karena ini adalah sebagai sequelnya dan juga sebagai film kenang-kenangan terakhir untuk menghormati almarhum si Christopher Reeve yang sudah meninggal di tahun 2003. Jadi bisa dibilang ini adalah film untuk menghormati Christopher Reeve yang sudah membantu semua orang yang ada di kota sebagai Superman dunia nyata. Nah kenapa? Banyak belum ngerti kenapa Christopher Reeve itu dianggap sebagai Superman yang nyata. Karena si Christopher Reeve itu punya sebuah foundation yang bernama Reeve Foundation. Yang bisa dibilang foundation ini ada di mana untuk membantu semua orang-orang yang punya penyakit, yang punya kanker, yang punya penyakit yang berat-berat atau tumor segala macam, untuk dirawat ke Reeve Foundation. Ya sampai akhirnya dia dijuluki sebagai Superman dunia nyatanya lah ya. Seperti makanya Warner Bros sempat tergerak hatinya untuk apa ya, membuatkan film terakhir untuk Superman Returns. Bisa dibilang ini adalah lanjutan dari Superman kedua ya. Jadi ini adalah sebagai penghormatan terakhirnya untuk Christopher Reeve. Dan juga di sini kita bisa melihat bahwa si Lex Luthor-nya ya, gua mau bahas nih. Lex Luthor-nya ini actingnya sangat bagus banget sih, si Kevin Spacey ketika dia memerankan sosok antagonis yang sangat memorable buat kita yang udah baca komiknya ya, sama kita udah suka banget dengan Superman dari dulu sejak zaman-zamannya Christopher Reeve ya. Buat kita yang udah zaman-zaman tua nih, waduh. Aduh, jadi ini sangat memorable banget sih ketika gua melihat Lex Luthor versi yang bisa dibilang sangat komikal sekali ya. Ini Lex Luthor versi komikal sekali dan belum berat yang kayak DCU banget, belum ya. Jadi Lex Luthor versi ini benar-benar sangat komikal sekali, dimana dia tuh punya banyak banget anak buah cupu, Dialdo yang sangat jenius, tapi dia tuh mastermind juga. Nah gitu. Tapi dalam segi cerita yang dibangun oleh Superman Returns ini untuk pembangunan karakter Lex Luthor-nya ini, ketika dia tuh membangun sebuah rencana, dia tuh ingin mencuri sebuah kristal yang ada di sisa planet Krypton yang terjebur dalam samudra Atlantik. Itu bisa jadi menurut gue tuh adalah cerita yang sangat ikonik, dan juga itu adalah cerita yang sangat komikal sekali, karena ya kita ini adalah cerita Superman ya, sangat fiksi ya. Untuk sifat-sifatnya si Christopher Reeve yang zaman-zaman dulu, gue melihat ada berbagai macam hal yang missing sih, sehingga gue melihat ada ya, ini kayaknya universe yang berbeda dari zamannya Superman Christopher Reeve. Tapi it's okay lah ya, nggak apa-apa ya. Tapi yang pasti kita hanya menonton dari segi ceritanya, dan dari cerita dan segi dalam pembentukan kisah cinta Lois dan juga Superman bagaimana di sini, ini juga bagus banget. Dan juga aktris yang mainkan Lois Lane cantik banget pak, cantik pada masanya juga. Ini pas banget dengan karakter si Brandon Routh yang jadi Superman pada saat itu cocok banget pak. Nah ada beberapa macam casting yang bisa dibilang tuh kayak
pasangan ini ke pasangan itu gak cocok gitu loh, sehingga gue bilang aneh gitu loh. Tapi di sini untuk castingnya, director castingnya ini sangat-sangat bagus banget untuk apa ya, mencocokkan antara karakter Superman dengan Lois Lane. Dan lebih Lois Lane versi si Superman Returns ini paling cantik daripada versinya DCU. Mohon maaf gue ngomong gini ya, karena versi Superman Returns itu adalah aktris yang paling cantik yang pernah gue lihat untuk memerankan Lois Lane yang sangat feminisme sekali. Nah, jadi oh my god, itu bagus banget sih. Oh anjir, gue suka banget dengan chemistry dengan mereka. Dan Lois Lane marah-marah ketika Superman itu udah meninggalkan dia selama 2 tahun, dan Lois Lane harus menjadi janda untuk merawat anaknya, anak tunggal ini, dan menikah dengan orang lain. Itu juga bagus banget karena selagi kita diperkenalkan dengan konsep action dan juga konsep konspirasi Lex Luthor yang sangat mengerikan, kita juga diperlihatkan sebagai cerita yang apa ya, penuh dengan kontroversi, di mana kita tuh bisa melihat bahwa ya Lois Lane udah membesarkan anaknya sendiri, ya lu ninggalin gua, lu maksud lu apa? Gitu. Jadi itu adalah chemistry yang sangat komikal sekali, dan juga gue suka banget dan natural. Nah ini banget natural sekali sih, bagus banget. Tapi sepanjang film Superman Returns ini yang paling tonjolnya adalah si Lex Luthor-nya. Serius, kalau lo nonton lagi di HBO Go, kalian coba deh, sepanjang film itu lo pasti akan dibuat, wah ini kok yang paling gede ratingnya adalah si actionnya Lex Luthor. Karena sepanjang film ini paling banyak scene-nya itu ada Lex Luthor. Lagi-lagi di sini kan selalu apa ya, lebih mengutamakan yang namanya villain kan daripada hero-nya. Jadi mereka tuh lebih mengutamakan pembentukan karakter Lex Luthor yang dia tuh sangat ingin mengetahui asal usul Superman. Dia ingin tahu apa kelemahan Superman, sampai dia tuh ingin mencuri sebuah kristal agar bisa membangun sebuah pulau untuk menghancurkan Amerika. Itu benar-benar adalah cita-cita sangat teroris tapi masih fiksi. Nah, jadi itu tuh ingin mencuri sebuah kristal dari Krypton, dari sisa-sisa planet Krypton yang ada di Antartika, untuk dia dibawa agar supaya untuk menciptakan sebuah pulau yang ingin dia kuasai lah ya. Jadi seperti itu, makanya ancamannya Lex Luthor seperti itu. Tapi ya gue melihatnya masih ada versi Lex Luthor versi Christopher Reeve dulu ya, zaman-zaman dulu ya. Ini masih sama, cuman ya nggak sekonyol dulu. Kalau yang Lex Luthor versi ini masih serius. Kalau yang versi Christopher Reeve dulu, Lex Luthor yang zamannya masih tua banget itu ya, itu sangat konyol sekali. Dan juga ini versi komik yang old banget sih, Malaysia old ways banget ya. Makanya gua melihat gua ngakak sedikit gua melihat Lex Luthor versi Christopher Reeve yang bisa dibilang tuh sangat komikal dan juga itu ngelawak, dan ngelawaknya itu dalam arti ya dalam komik-komik yang lama banget lah ya. Jadi seperti itu, makanya gua nggak merasa dia adalah film berbahaya, kagak. Gitu. Makanya ya bagus banget lah untuk membentuk Lex Luthor versi Superman Returns yang bisa bilang udah diperbaiki dan juga dibuat modern lah ya Lex Luthor. Tapi sifatnya dalam hal itu dia tuh jengkel, dia tuh marah, juga dia tuh apa ya, sangat egois. Itu sama banget dengan Lex Luthor versi Superman tahun 80-an kemarin. Makanya oh my god, gua langsung nostalgia banget. Dan juga untuk pembangunan chemistry-nya antar karakter semuanya rapi, dan juga ada beberapa aktor yang bisa dibilang aktor figuran yang mereka tuh main di sini tuh kayak jadi babunya Lex Luthor, terus abis itu udah nggak jadi apa-apa. Jadi bisa dibilang banyak banget pemain figuran lah ya, mungkin ya karena Warner Bros pada saat itu ya masih mengutamakan kisah Superman untuk Superman bagaimana, sehingga para aktor-aktor yang bisa dibilang aktor yang belum punya nama ini, mereka jadi pemain figuran yang ada beberapa bodyguardnya Lex Luthor yang bisa dibilang mereka tuh berani cupu, tapi pada saat mereka jadi tukang pukul tuh nggak cocok, Pak, sumpah. Karena beberapa aktor ini ada yang pernah main di Epic Movie. Kalau kalian belum tahu ya, Epic Movie ini adalah salah satu film komedi Amerika yang benar-benar oh my god, udah ada banget sih. Karena apa ya, scene-scene telanjang ada, scene-scene dewasa itu ada. Makanya itu ada salah satu aktor yang bermain di situ. Dan ketika gue melihat di situ jadi karakternya serius tuh ngakak, Pak, karena wajahnya bukan wajah-wajah serius. Aduh, makanya apa ya, unsur-unsur komedinya Lex Luthor tuh ada dalam versi ya, anak buah Lex Luthor yang tidak bersenjata, tapi mereka tuh hanya main pukul-pukul, tapi wajah itu bukan wajah-wajah preman, wajah-wajah komedi, Pak. Tapi it's okay ya, it's okay gak apa. Tapi ya gue memuji CGI-nya ya, CGI-nya, musiknya, sama komposernya, dan juga musik dibangun oleh Bryan Singer untuk membangun apa ya, musik Superman yang bisa dibilang udah dibilang modern pada saat itu ya, tahun 2006 ya. Itu bagus banget sih, dan gue suka banget dengan musik temnya udah dikompos lagi, dikompos menjadi musik yang modern. Bagus sih, walaupun ada unsur-unsur di mana Superman ini masih ada dengan tema-tema yang lama tapi diperluas kembali. Itu bagus banget. Karena apa? Musik kalau itu
bisa menjadi memorable, berarti filmnya bisa jadi memorable. Karena apa? Musik ini nomor satu, musik. Kalau film bagus tanpa kalau ada musiknya bagus, itu bisa dibilang kurang memorable menurut gua. Karena ya udah, itu musiknya adalah unsur utamanya. Dan gue suka Superman Returns ini, musiknya semuanya bagus dan sesuai dengan tense-nya. Lu pasti ingat dengan adegan ketika Superman itu digebukin sama beberapa anak buah Lex Luthor yang bisa dibilang Superman-nya udah ditusuk oleh Kryptonite, dan juga anak buahnya langsung ngeroyok si Superman ini. Itu adalah scene yang paling sedih yang pernah gue lihat, karena gue masih ingat pada saat gue masih kecil dulu, ketika melihat scene itu, wait a minute, kok Superman itu digebukin segitu gampang ya, padahal dia kan adalah yang OP banget kan ya. Dan setelah gua rewatch kembali, ternyata lo dia tuh ditusuk oleh Kryptonite, alhasil ya udah dia jadi lemah. Karena dengan Kryptonite yang mendekat ke tubuhnya, alhasil dia kan jadi lemah, kekuatannya jadi hilang. Jadi sehingga kita tahu lah bahwa itu adalah kelemahan Superman ya. Jadi seperti itu, makanya unsur Kryptonite itu masih ada. Makanya kalau ada Lex Luthor, pasti dia tuh bisa memanfaatkan Kryptonite. Makanya dia bisa dibilang sebagai the real mastermind yang ada di DC Universe. Bahkan dia tuh pernah memecah belah Justice League lah. Si Lex Luthor pernah, bahkan di DCU kan dia kan udah memecah belah tuh. Gitu. Makanya Lex Luthor dibangun sini sangat komikal, tapi tidak separah dengan versi Superman-nya versi Christopher Reeve yang dulu. Karena yang dulu tuh itu udah lawak banget, lawak tapi masih ada serem-seremnya. Tapi lawaknya dan serem-seremnya masih dalam bentuk komikal sekali. Tapi di situ udah ya masih ada komikalnya, cuma lebih modern gitu. Jadi gue melihat nggak kayak anak kecil lagi. Gue melihat apaan sih, tapi bagus sih, lumayan lah untuk skripnya ya kan, sama acting pemainnya semuanya bagus. Dan juga ini mereka semuanya itu budgetnya kerasa banget, Pak. Warner Bros pertama kali mereka tuh untuk membangun film DC pada saat itu ya, pada tahun 2006. Ini budgetnya kerasa banget, Pak. Sebenarnya CGI-nya, set tempat kapal pesiar Lex Luthor dibangun beneran lah. Jadi kalau kalian masih ingat dengan scene kapal pesiar Lex Luthor dibangun situ, itu bener-bener kapal loh. Jadi sisanya itu green screen, tapi itu bener-bener kapal. Jadi itu bener-bener Warner Bros budgetnya gak terlalu dinanggung-nanggung, semuanya rapi kayak, karena mereka Warner Bros tujuannya adalah untuk memperingati hari berjasanya si Christopher Reeve ini. Makanya ya seperti itu. Makanya ya menurut gue sih oke aja. Cuman Brandon Routh itu dalam segi muka, dalam dia jadi Superman tuh gue merasa itu nggak ada mirip-miripnya dengan si versi Christopher Reeve. Mohon maaf nih, karena sampai sekarang Clark Kent yang paling the best menurut gue dalam segi live action itu adalah versinya si Christopher Reeve. Karena gue bisa membandingkan adalah si Clark Kent yang cupu sama Superman yang bener-bener cool gitu loh. Jadi gue bisa membedakan gitu loh. Ya udahlah. Gue masih bisa, ya ini pasti Superman lah, itu kelihatan banget lah. Tapi kalau versi Christopher Reeve sampai sekarang itu masih the best Clark Kent yang pernah gue lihat, Pak. Ya seperti itu. Makanya ya itu aja mengenai alasan kenapa gue tuh suka dengan Superman Returns. Ya seperti tadi, aktornya bakal villain tujuannya masih ikonik, tapi gue masih bisa terhibur dengan actingnya si Kevin Spacey. Storynya yang bisa dibilang tuh udah agak bisa dipertingkat, walaupun ada berbagai macam komikal, tapi it's okay, namanya film superhero ya. Dan jadi gue nggak terlalu ambil pusing dalam hal itu. Dan juga unsur DC-nya masih ada. Jadi DC itu kan adalah detektif komik ya. Jadi kita bisa melihat ada investigasinya si Lois Lane untuk melacak si Lex Luthor. Ketika Superman juga menjadi Clark Kent itu, dia menginvestigasi rencananya Lex Luthor bagaimana. Dia tuh mengancam semua Amerika Serikat. Itu semuanya masih ada di Superman Returns. Semua itu masih diperketat semuanya. Dan juga pemain-pemainnya, dan terutama si Kevin Spacey sebagai Lex Luthor, gua acung jempol dengan sebagai the best Lex Luthor kedua yang pernah gua lihat. Karena bagi gua Lex Luthor yang paling bagus itu adalah Michael Rosenbaum ya, versi Smallville series ya. Makanya sampai sekarang nggak ada yang bisa ngalahin dia, Pak. Lex Luthor versi si Michael Rosenbaum sebagai ini Smallville series ya. Dan kalau nonton lah Smallville series full season, bagus. Jadi ya itu aja mengenai video kali ini mengenai Superman Returns. Itu adalah alasan kenapa gue tuh sangat menyukai Superman Returns tuh, karena ya inilah film paling memorable sepanjang film DC yang pernah gue tonton. Yang paling memorable adalah The Dark Knight Trilogy sama Superman Returns. Dua ini adalah dua film DC modern era awal tahun 2000-an awal 59 tuh. Oh my god, gue masih inget banget, Pak. Aduh, gue lagi tuh lah, gue mau nangis, Pak, sumpah. Aduh, ya udah. Tapi ya buat kan belum tahu ya, kenapa Superman Returns itu berhenti sampai di aja. Itu ada lanjutannya di Crisis on Infinite Earths, di Arrowverse, di mana ada momen event crossover Crisis on Infinite Earths. Itu kan bisa lihat di part kedua ya, yang itu bisa bilang para karakter Arrowverse itu berkunjung ke Earth-nya si
Superman Christopher Reeve, dan kita bisa melihat itu dia tuh udah pakai kostum hitamnya, dan kita bisa melihat ada sebuah insiden di mana Daily Planet itu diserang oleh Joker dengan cara dia tuh membunuh semua orang di gedung itu dengan menggunakan gas bomnya, sehingga ketika itu Superman itu berusaha untuk menyelamatkan mereka tapi semuanya mati. Pennywise mati, Lois Lane juga mati, dan juga Jimmy Olsen juga mati semua. Jadi semua orang-orang yang ada di gedung Daily Planet itu udah mati, dan akhirnya Superman udah menyerah dan dia itu kalah dengan Joker. Makanya dia bisa bilang bahwa dia itu udah pakai kostum penggantinya yang ada emblem hitamnya, itu adalah menandakan bahwa dia itu berduka atas apa yang udah pernah dia itu mencoba untuk selamatkan, tapi dia itu gagal. Alhasil terciptalah sebuah kostum Superman Kingdom Come. Ya, itu dari TV series Crisis on Infinite Earths. Kalau kalian masih belum lihat ya, tonton lah, semuanya bagus kok. Ya itu aja mengenai video kali ini mengenai Superman Returns ya. Kalau kalian pengen lihat review fullnya, kalian bisa tonton aja linknya di bawah ini, karena gue udah pernah review itu pada tahun 2020 kalau nggak salah ya. Gue masih ingat banget. Kalian bisa aja tonton video fullnya untuk mengenai review gue mengenai Superman Returns, ada di bawah ini ya. Klik aja, oke? Thank you. Oke, itu aja mengenai video kali ini. Coba like, comment, dan subscribe untuk menunggu gue membawa video mendidih kami bekal semua, karena gue janji sebisa mungkin gue membawa video seperti ini lagi untuk kalian. Jadi jangan lupa tekan subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video baru dari gue. Sampai jumpa di video berikutnya. Adios. Woo!